Senang kita kembali untuk berdiri. Kalau tidak keberatan, dengan antusias kita boleh naikkan pujian ini. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan, yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah. Amin.
bersama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Yes, yes, yes. Yang merasakan kebaikan Tuhan boleh angkat tangan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan katakan untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, dari selama-lama sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Kau baik Tuhan. Amin. Silakan duduk saudaraku. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Di sini ada QR, nanti boleh di scan, yang di rumah juga boleh scan atau boleh transfer, silakan bebas. Oke, nanti yang berdoa Pak Robi. Terima kasih Tuhan, Kau baik, sungguh baik, teramat baik. Segala pujian, hormat, kemuliaan nama-Mu kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebentar kami memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan pada pagi hari ini. Kami menyambut antusias persembahan yang kami berikan adalah persembahan yang terbaik dari hasil jerih lelah kami Tuhan. Biarlah melalui persembahan ini nama Tuhan dipermuliakan, kerajaan Tuhan semakin diperluas di muka bumi ini. Berkati persembahan dan kuduskan persembahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapa Engkau baik. Tetap jaga jarak saudara. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta Kau. Katakan, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta Kau. Katakan, aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Bapa Engkau baik Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Katakan, Bapa Engkau baik lebih sungguh lagi. Bapa Engkau baik. Yang di rumah Engkau belajar pujian ini sangat-sangat gampang sekali. Kau
Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Sebelumnya saya memperkenalkan nama saya. Saya baru di sini baru 4 minggu. Jadi 4 kali saya mengikuti di gereja ini. Nama saya Paulus Agustinus Arianta Sawu. Saya berasal dari Kota Bejawa, Kabupaten Ngada, Pulau Flores, Provinsi NTT. Dan kebetulan istri saya berasal dari Mentawai, Sumatera Barat. Kalau Bapak Ibu yang belum tahu, Mentawai itu di sebelahnya Kota Padang. Jadi melewati lagi kapal selama 3 jam. Kalau kapal biasa 10 jam. Kebetulan saya diminta oleh Pak Robi untuk memberikan pujian. Dan saya masih bingung pujian apa yang saya akan berikan untuk Tuhan. Dan kebetulan beberapa hari lalu saya ngomong sama istri saya, kita nyanyi aja lagu yang kita biasa nyanyikan di kamar, di mana-mana kami biasa nyanyikan bersama. Oke. Engkau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu.
Saudaraku, saya ingin sedikit mengulang saja mungkin 1-2 menit bahwa tahun ini Tuhan taruh dalam hati saya pribadi dan saya sampaikan kepada rekan-rekan yang bersama-sama melayani di sini bahwa inilah waktunya kita harus bertumbuh. Kira-kira demikian. Dan saya rasa tidak ada seorang pun yang berpikir kondisinya akan berubah seperti ini di bulan Maret khususnya. Tetapi saya sangat meyakini bahwa ada rencana Tuhan yang luar biasa. Dari sisi negatif saya mendengar cerita bahwa di saat-saat seperti ini memang nampak sekali kekristenan yang sejati dan kekristenan yang mungkin agak sedikit abu-abu. Ya. Inilah saat ujian yang terbesar. Ya, belum pernah terjadi dikatakan dalam sejarah gereja kondisi anak Tuhan saat seperti ini. Di satu sisi kita bersyukur Injil bisa diberitakan secara bebas, ya artinya tidak ada yang bisa menghalangi ibadah-ibadah kita karena dibuat secara online sehingga itu bisa disaksikan oleh banyak orang dan kita bersyukur untuk hal itu. Tetapi di sisi lain ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang juga mengalami kemerosotan iman. Belum pernah terjadi begitu banyak anak-anak Tuhan begitu takut atau begitu enggan untuk berbakti bersama-sama, ya. Dan itu jumlahnya kalau diakumulasikan cukup banyak, ya. Namun biarlah dalam setiap keadaan saya percaya Tuhan turut bekerja bersama-sama. Saya sangat meyakini dalam setiap keadaan kita tidak boleh turun, kata Alkitab. Kita harus semakin naik. Setiap pribadi kita. Kenapa? Karena mari kita akan coba kembali kepada urutan kita ke belakang bahwa pada waktu kita memasuki tahun ini, kita diingatkan pada waktu saya dan saudara diselamatkan. Saudara diselamatkan untuk menjadi terang. Itu tidak boleh kita lupakan. Dulu kita adalah dengan manusia lama kita, dengan keadaan lama kita hidup dalam kegelapan. Pada waktu kita terima Yesus, Yesus yang adalah terang, dia mau masuk dalam hidup kita, ingin menjadikan kita terang. Sehingga setiap orang bisa melihat Yesus, melihat Allah melalui hidup kita. Namun banyak kali terang itu kita lupa. Setelah kita diselamatkan dan kita telah mengalami hidup baru, lalu hidup baru itu hanya kita nikmati sendiri. No, saudaraku, kita diselamatkan menjadi terang dan supaya terang itu. Tahapan yang kedua, terang itu supaya berdampak. Harus berdampak. Tidak mungkin terang itu, pelita itu ditaruh di bawah gantang. Dia harus dapat diperlihatkan. Orang lain bisa melihat terang itu. Tahukah saudara bahwa waktu saudara terima Yesus, orang-orang di sekitar kita sebenarnya sedang memantau kita. Sedang melihat kita dari gerakan, sikap kita, perbuatan dan perkataan kita. Minimal keluarga kita. Yang setiap minggu mungkin melihat saudara bangun pagi datang ke gereja. Mungkin ada di antara saudara yang istri-istrinya, suaminya, anaknya, orang tuanya belum datang kepada Tuhan. Tahukah saudara mereka sedang melihat saudara yang adalah terang itu. Terang itu harus berdampak, saudara. Itu tahap yang kedua. Dan bagaimana kita bisa berdampak? Tentu saja banyak. Tapi kita coba sedikit pertajam. Berdampak dengan melayani. Nah saudaraku, arti melayani bukanlah sesuatu kegiatan yang saudara kerjakan di gereja ini. Sebentar saya akan bahas sedikit saja. Melayani adalah segala perbuatan kita, semua yang kita lakukan, dimanapun kita berada, dalam posisi apapun, dengan status apapun yang kita kerjakan. Kalau itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan, itulah pelayanan saudaraku. Saudara sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak, sebagai orang tua, karyawan, bos, apa saja posisi kita. Apapun yang kita kerjakan di luar sana, untuk kemuliaan nama Tuhan, itulah sebuah pelayanan. Nah saudara, untuk kita masuk ke dalam pelayanan di dunia itu, karena gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang. Setelah mereka menjadi komunitas orang percaya, Allah mengutus dia kembali ke dunia itu. Untuk apa? Menjadi terang. Saudara dikembalikan di dunia saudara. Saudara bergaul dengan orang-orang yang dah hidup masih dalam kegelapan. Supaya saudara ingat, saudara ada dalam satu dunia pelayanan di tempat di mana saudara ada. Dan itu tidak mudah. Oleh karena itu kita pertajam di tahapan keempat sekarang ini. Saudara harus ingat, waktu engkau ambil bagian dalam pelayanan, saudara harus diperlengkapi. Kita sudah baca bahwa kita diminta untuk selalu memperlengkapi perlengkapan senjata perang. Kita sedang ada dalam suatu medan peperangan. Musuh kita bukanlah darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat di udara. Saudara tidak mudah, saudara bisa menjadi terang, menjadi orang yang berdampak. Untuk saudara bisa ambil bagian di dalam dunia marketplace kita, tidak mudah. Itu sebabnya kita sudah bahas 2 saja minimal.
Bahwa saudara harus diperlengkapi dengan iman. Itu yang pertama. Ya, iman adalah percaya kepada Tuhan, tapi kepercayaan yang muncul karena saudara mendengar firman Tuhan. Tidak boleh tidak. Saudara harus izinkan firman Allah berbicara setiap hari. Begitu berbicara, saudaraku. Saudara, saya membiasakan diri dan saya harap saudara membiasakan diri untuk selalu buka hati setiap hari untuk Allah berbicara kepada saudara. Karena saudara harus dipimpin hari lepas hari di dalam pimpinan Tuhan. Izinkan saudaraku semua aktivitas kita dibangun di atas iman, kata Alkitab. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Saudaraku, tanpa iman orang tidak berkenan. Dan saudaraku, iman itu harus berasal dari mendengar firman dan harus kita taati. Lalu kita kemudian pertahankan iman kita. Teguhkan iman saudara dan akhirnya eksekusi. Itu yang kita pelajari minggu pertama. Minggu kedua kemarin kita dengar dari hamba Tuhan bahwa saudara harus melayani dengan diperlengkapi dengan pengharapan. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, gereja ini juga mengangkat kita punya core value kita. Nilai-nilai kita adalah hope, pengharapan. Saudaraku, ini harus menjadi nilai-nilai dalam hidup kita. Saudara, apa yang menjadi nilai saudara itu akan kelihatan dari sikap perbuatan saudara. Keputusan-keputusan saudara, tingkah laku saudara, perbuatan saudara, cara saudara mengelola hidup saudara, keluarga saudara, bisnis saudara, pelayanan saudara, semuanya ditentukan oleh nilai-nilai. Tergantung nilai saudara apa. Dan gereja ini sedang menawarkan kepada saudara, mengajak saudara, mari kita bangun nilai-nilai dalam hidup kita adalah hope, pengharapan. Yang di dalamnya ada 4 item. Hope adalah humble yang pertama, yaitu kerendahan hati, sikap untuk bisa menerima orang satu sama lain dan sebagainya. O-nya adalah objektif, P-nya adalah potensi, dan yang terakhir adalah empati. Tetapi saya mau bicara pengharapan, berbicara tentang bagaimana anak-anak Tuhan itu harus menjalani hidup ini dengan penuh pengharapan. Ada kalanya kita diperhadapkan dengan hal-hal yang seperti sulit untuk ditembus. Seperti kondisi saat ini. Sampai kapan? Ada tembok-tembok, ada hal yang rasanya bisa membuat kita menjadi patah semangat. Tapi anak Tuhan harus memiliki pengharapan. Pengharapan yang dimaksudkan adalah pengharapan yang harus berlabuh, kata firman Allah kemarin, ya. Berlabuh di atas janji-janji Allah. Pengharapan yang harus didasari juga atas janji Allah, bukan pengharapan kosong. Di dunia ini saudara banyak orang berharap mungkin bosnya, temannya, keluarganya, orang tuanya yang akan menolong dia kalau ada masalah. Siapa yang saudara labuhkan, saudara taruh, saudara tautkan pengharapanmu di atas siapa? Yang dimaksud firman Tuhan kemarin adalah saudara harus melabuhkan, menaruh pengharapanmu bukan di atas semuanya, tapi kembali di atas janji Allah, atas firman Allah, atas iman. Dan hari ini, saudara pernah dengar iman, pengharapan, dan kasih. Makanya kita bangun 3 bagian ini. Sekarang kita akan bahas tentang diperlengkapi dengan kasih. Saudaraku yang dikasih Tuhan, walaupun tidak terlalu jelas kelihatan di atas, tapi setidak-tidaknya ada sedikit gambaran. Saudara, kita tentu tahu ada hukum yang pertama dan yang utama. Ini merupakan satu kesimpulan besar dari seluruh pengajaran Yesus di muka bumi ini. Yaitu di dalam kitab Lukas 10:27, ada di beberapa kitab yang lain yang berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, jangan biarkan tema ini diambil oleh kelompok-kelompok lain di luar kekristenan. Kenapa? Karena memang ini sebenarnya adalah produk daripada Allah kita sendiri. Karena Allah kita itu kasih. Dia mengingatkan kepada kita pada waktu kita orang yang mengklaim kita mengenal Tuhan. Saudara, next slide. Ada satu tayangan yang mengatakan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 berkata begini. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Ya. Slide-nya bisa diganti. Jadi saudara, barang siapa tidak mengasihi, tidak ada kasih di dalam kehidupannya. Di dalam hidup orang yang tidak ada kasih, Alkitab katakan sesungguhnya orang itu belum mengenal Allah. Kenapa? Karena Allah itu sendiri kasih. Jelas saudaraku,
Orang yang mengklaim dia mengenal Allah, maka Tuhan katakan, karena dia adalah kasih, muncullah yang namanya Lukas pasal yang ke-10 tadi. Atau muncullah yang namanya hukum yang pertama dan utama. Dari seluruh rangkaian kebenaran yang Allah sampaikan dalam kehidupannya. Dia katakan, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesama manusia. Ini tidak bisa dilepaskan. Dia memiliki satu keterkaitan yang kuat di atas orang-orang yang mengklaim bahwa dia mengenal Allahnya. Oleh karena itu saudara, waktu kita terjun memasuki dunia pelayanan di mana kita ada. Tidak bisa tidak. Itu harus menempel dalam hidup kita yang namanya kasih, saudara. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 13 dikatakan yang itu merupakan kesimpulan dari 3 minggu berturut-turut ini. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Tentu saja bukan berarti iman dan pengharapan tidak penting. Karena saya katakan sekali lagi bahwa iman berbicara tentang kepercayaan kita, keyakinan kita akan firman Allah. Firman Allah yang berkuasa itu, kita yakini itu. Maka setiap firman yang kita taati, yang kita lakukan, yang kita kerjakan, itu akan melahirkan sesuatu yang dahsyat. Hidup kita diperlengkapi dengan pengharapan sehingga walaupun kelihatannya tidak ada jalan, walaupun nampaknya kelihatannya mustahil, tapi karena kita punya iman yang kuat, maka tidak ada yang mustahil dalam hidup kita. Semuanya bisa terjadi. Tapi jangan lupa katanya, di atas semuanya, saudara boleh memiliki iman yang kuat, saudara boleh memiliki pengharapan yang kuat, tetapi saudara juga harus memiliki kasih. Kasih harus mendasari segala-galanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam slide berikutnya saya sedikit memberikan gambaran bagaimana pengajaran yang Yesus angkat yang kemudian disimpulkan melalui amanat agungnya, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu. Perintah yang utamanya itu, kasihlah sesamamu. Sebenarnya itu merupakan juga penyempurnaan daripada apa yang kita dapat dalam perjanjian lama, yaitu Taurat. Bisa ditayangkan selanjutnya. Nah saudaraku, di dalam perjanjian lama saudara pernah mendengar tentang 10 hukum Taurat. Bangsa Israel, umat Allah, dalam jalanannya dipandu, dipimpin oleh 10 hukum ini, saudara. Yaitu misalnya jangan ada Allah lain, jangan buat patung, jangan menyembah kepadanya, jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia, ingat dan kuduskan hari Sabat. Lalu berikutnya yang ke-5 dan sampai ke-10, hormati ayah ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan menginginkan harta orang lain. Nah saudaraku, dalam diagram ini saya tuliskan bahwa sebenarnya 10 hukum Taurat itu dibagi menjadi 2 bagian. 4 bagian di atas berbicara tentang bagaimana seseorang sebenarnya harus mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut akan Tuhan, mencintai Tuhannya. Dengan apa? Jangan ada arah lain, jangan menyembah Dia yang selain Allah, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, ingat dan kuduskan hari Sabat. Itu berbicara bagaimana sikap kita terhadap Tuhan. Dan yang ke-5, 6, 7, 8, 9, 10 berbicara tentang bagaimana sikap kita terhadap sesama. Jangan membunuh, jangan mencuri, hendaklah engkau jangan menginginkan orang lain, menginginkan harta orang lain dan seterusnya. Saudara, bukankah ini merupakan satu kesinambungan dari keajaran-ajaran yang ada di dalam firman Allah? Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Itu sudah tertuang di dalam sejak perjanjian lama sampai Yesus menyempurnakannya. Saudaraku, sekali lagi, kasih tidak bisa dilepaskan begitu saja. Satu pengalaman yang sangat mungkin di satu sisi membuat saya diingatkan, bisa juga traumatis dalam arti sangat begitu berkesan sampai terus teringat saya. Karena peristiwa itu sangat spesial buat saya. Dalam banyak titik-titik perjalanan hidup saya, ada banyak spot-spot dalam hidup saya sudah lupa, benar-benar lupa. Dan istri saya lebih banyak ingat peristiwa dia bersama anaknya waktu usia sekian dan sebagainya. Tapi beberapa titik perjalanan itu saya lupa. Tapi khusus pengalaman ini saya tidak lupa karena itu berkesan dalam diri saya. Kisahnya terjadi di Mall Taman Palem. Pada waktu itu di ruang aula tengah-tengah ada perkumpulan orang begitu banyak, ya sedang melihat satu acara biasa, saudaraku. Lalu rupa-rupanya istri saya mau sedikit tahu ada apa.
Lalu dia mendengar sebuah percakapan dari ibu-ibu yang berkata begini, ini nih baru bagus katanya. Tapi itu tidak mengejutkan saya, yang mengejutkan saya kata berikutnya. Jangan seperti orang Kristen. Ini nih baru bagus. Jangan seperti orang Kristen. Istri saya penasaran maksudnya apa nih. Ternyata saudara itu sedang ada sebuah pameran acara yang dilakukan oleh sebuah yayasan yang cukup besar di Indonesia ini. Intinya mereka membagikan kasih. Tanpa peduli, tanpa pandang ras, tanpa pandang suku, tanpa pandang apapun. Orang-orang kaya, orang-orang berdasi turun tangan membagikan kasihnya. Jangan seperti gereja yang hanya mementingkan diri sendiri. Kira-kira begitu. Dan itu memukul saya dan itu mengingatkan saya. Saudaraku, itu sebabnya saya katakan jangan sampai tagline ini, moto ini, bahwa kita harus hidup dilengkapi dengan kasih. Justru tidak ada dalam hidup kita. Apakah suami saudara, istri saudara, anak saudara masih mengasihi saudara? Apakah mereka masih menghormati saudara, masih menghargai saudara? Saudaraku yang dikasih, inilah renungan yang kita mau renungkan hari ini. Next slide. Saudaraku, berdasarkan kamus bahasa Indonesia, kasih itu adalah perasaan sayang. Ini secara umum ya. Kasih itu perasaan sayang, cinta katanya, suka kepada. Itulah yang namanya kasih. Selalu dikaitkan dengan perasaan sayang, suka dan cinta kepada titik. Kalau kita secara umum bicara seperti ambil kata kasih, arti kasih dari secara umum itu berarti adakah perasaan sayang kita kepada Allah? Adakah perasaan suka kita kepada Allah? Adakah perasaan cinta kepada Allah? Tadi pagi dalam perjalanan jujur saya sama istri saya berbicara tentang anak-anak saya. Dan kita diskusikan tentang 4 orang anak saya. Dan saya ceritakan bahwa siapa di antara mereka yang saya melihat dari apa yang dia kerjakan buat Tuhan, dia sangat cinta sama Tuhan, dia takut akan Tuhan dibandingkan mungkin dengan yang lain. Tentu saja ada beberapa parameter. Tetapi yang saya mau tanya kepada saudara, apakah saudara waktu bangun pagi masih ada perasaan cinta, perasaan sayang kepada Tuhan? Bagaimana kita mau terjun di dalam pelayanan dunia marketplace kalau kita tidak ada kasih, tidak ada perasaan sayang? Saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam kamus Wikipedia, kasih sebenarnya dalam bahasa Inggrisnya lebih banyak dipakai kata charity, ya. Dan bahasa Latinnya caritas. Dalam teologi kekristenan itu dipahami oleh seorang tokoh gereja namanya Thomas Aquinas sebagai persahabatan manusia demi Allah yang mempersatukan kita dengan Allah, dan dia menyatakan sebagai yang paling utama dari kebajikan-kebajikan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara berbicara kasih adalah berbicara seseorang yang membangun persahabatan dirinya dengan Allahnya. Itu adalah sebuah makna di mana seseorang dipersatukan dengan Allah. Dia menyatukan dirinya. Layaknya 2 insan di dunia ini, laki-laki dan pria, pada waktu dia menyatakan I love you, saya mengasihi engkau. Dan salah satu saudaraku, puncak daripada wujud kasih itu, mereka melakukan yang namanya persatuan. Yang pada akhirnya melahirkan buah kasih, buah cinta. Ada 4, ada 3, ada 2, ada sekian hasil kasih dari 2 insan itu. Kasih berbicara tentang membangun hubungan persatuan seorang dengan seorang yang saling mengasihinya. Dan saudaraku, di dalam Alkitab ada definisi yang sering dipakai. Jujur saja saya juga dalam pengalaman saya sebagai hamba Tuhan, seringkali diperhadapkan, Pak tolong berikan kami definisi arti kasih atau cinta itu. Tapi Alkitab katakan 1 Korintus 13 ayat 4 dan 5, nanti kita juga bahas. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Coba saudara perhatikan, ini adalah perluasan daripada makna kasih yang dimaksud di dalam Alkitab. Dan coba kita potret diri kita lihat.
Pada waktu kita melihat apakah ada kesabaran, kemurahan hati, ketidakcemburuan, tidak memegahkan diri dan sombong dan seterusnya ada dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini saya secara khusus ingin berbicara tentang pelayanan yang dipelengkapi dengan kasih. Kasih dalam konteks yang kita sudah bahas tadi, bagaimana seseorang membangun hubungannya dengan Tuhan, menyatakan rasa sayangnya, cintanya, dan itu tergambar daripada sikap-sikap yang mulai berkembang dalam hidupnya. Ada kesabaran, kemurahan hati, dan seterusnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini mari kita akan lihat secara khusus ada beberapa prinsip di dalam PowerPoint saya, bisa langsung ditampilkan. Dan itu hanya kelihatan ya. Silakan kalau bisa, supaya saya juga sedang berusaha untuk melihat dari PowerPoint saya. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, beberapa prinsip pelayanan yang akan kita pelajari pada hari ini adalah satu. Apa yang harus mendasari pelayanan kita? Ini yang harus kita pelajari hari ini. Beberapa hal yang harus kita sadari pada waktu kita, oke, saya ingin ambil bagian di dalam pelayanan dimanapun saya berada, dan saya sadar pada hari ini saya harus memiliki kasih. Kenapa? Mari kita lihat. Yang pertama, saudara, bahwa hal yang pertama yang harus kita bedakan, yang harus kita ketahui pada hari ini adalah bahwa ada perbedaan yang perlu saudara ingat dan tidak boleh lupa, yaitu antara mengasihi atau melayani Tuhan dengan melayani pekerjaan Tuhan. Ya. Hal yang hari ini kita merenungkan adalah ada perbedaan yang saudara harus pahami hari ini. Antara melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Dan kisahnya tertulis dengan begitu gamblang dari kisah waktu Yesus bertemu dengan Maria dan Marta. Kebetulan yang namanya Maria ada. Dan kebetulan tidak ada Marta di sini. Ya. Ada yang namanya Marta kalau saya nggak tahu? Nggak ada ya. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, melayani Tuhan itu digambarkan seperti apa yang dilakukan Maria. Sedang melayani pekerjaan Tuhan adalah apa yang dilakukan oleh Marta. Itu kurang lebih supaya gampang. Kalau begitu, apa yang dimaksud melayani Tuhan? Melayani Tuhan itu kalau kita coba buat penjelasannya dengan lebih detail, lebih gampang adalah itu orang itu bersekutu dengan Tuhannya, membangun hubungan dengan Tuhannya. Melalui misalnya doa, jelas dengan doa, melalui baca firman Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan hubungan seseorang itu dengan Tuhannya. Maria duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan suaranya, mendengarkan pengajarannya. Dia bercakap-cakap dengan Tuhan. Itulah yang namanya melayani Tuhan. Sedangkan yang disebut dengan melayani pekerjaan Tuhan adalah dia hanya melakukan kegiatan-kegiatan untuk diberikan kepada Tuhan. Dan saudara bilang, apa itu salah? Ya jelas tidak. Mungkin dalam konteks sekarang, maafkan saya, ya bermain musik, pimpin pujian, seperti saya juga. Usher, yang di belakang multimedia, dan semua yang ambil bagian dalam pelayanan, penyanyi, ya seperti yang tadi memberikan spesial, pemusik, ya semua guru-guru sekolah minggu dan sebagainya, itu adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saya tanya, kebanyakan orang-orang Kristen lebih suka melayani pekerjaan Tuhan atau melayani Tuhan. Menurut saudara, lebih banyak mana? Lebih suka melayani pekerjaan Tuhan atau melayani Tuhan? Halo? Ada yang bisa jawab? Lebih banyak mana lebih suka? Datang ke gereja hari ini, ya mungkin itu merupakan bagian dari saudara mau
melayani Tuhan karena sudah mau duduk diam. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tentu saya mau katakan sama saudara bahwa itu tidak salah. Namun saudaraku yang dikasih Tuhan, orang-orang yang melayani Tuhan sebenarnya sudah pasti akan melayani pekerjaan Tuhan. Saya ulang ya. Orang-orang yang melayani Tuhan sudah pasti dia akan melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi belum tentu terhadap orang-orang yang melayani pekerjaan Tuhan. Belum tentu dia melayani Tuhan. Bisa ngerti maksud saya? Saudaraku, saudara boleh melayani pekerjaan Tuhan, tapi saudara jangan lupakan melayani Tuhannya sendiri, jangan pekerjaannya. Saudara adalah baik, saudara akan melayani pekerjaan Tuhan, sementara saudara sudah membangun melayani Tuhan saudara. Layanilah Tuhan, maka saudara sudah pasti akan melayani pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Amin saudaraku. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, ini adalah sebagai pendahuluan saja bahwa kita harus berhati-hati tentang kebenaran-kebenaran ini. Oleh karena itu saudaraku, izinkan saya ada prinsip dasar yang harus saudara mengerti dalam melayani Tuhan. Satu, di sini tidak ada, tapi boleh slide satu, saya cuma kasih garis besar. Yang pertama adalah, ini persis seperti yang saya khotbahkan hari pertama, ada tahap-tahapannya. Dasar pelayanan, dasar dari pelayanan seseorang siapapun yang mau melayani Tuhan, itu harus dibangun di atas karakter. Dasar pelayanan siapapun kita itu, mari kita bangun di atas karakter. Saudaraku, pelayanan tidak boleh semata-mata dibangun atas dasar karunia. Tapi harus dibangun di atas karakter sebagai dasar yang kuat. Saudaraku, mungkin saudara bertanya, apa Pak bedanya karakter sama karunia? Kalau saya mau melayani Tuhan kan saya juga harus punya karunia. Karunia memimpin pujian, karunia berdoa, karunia menyembuhkan, karunia mengajar, karunia mengembalakan. Saya harus punya karunia Pak. Saya mau melayani Tuhan, saya atas dasar karunia saya. Salah tidak? Tidak. Saudara tentu saja melayani Tuhan atas dasar karunia yang Tuhan berikan kepadamu. Saudara yang memang bisa memberi, beri. Saudara yang memang bisa mengasihi, saudara yang bisa menasihati, nasihati. Saudara yang bisa berkhotbah, berkhotbah, mengajar. Saudara yang bisa mendoakan orang sakit, berdoa buat orang sakit. Itu karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada saudara. Gunakan itu untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi saudaraku, kalau saudara mendasari pelayanan atas karunia, bukan atas karakter. Mari kita akan lihat hasilnya. Ya, sayang saya tidak kesempatan untuk menampilkan, tetapi saya ingin memberikan perbedaan antara karakter dan karunia. Yang pertama, karakter itu nilainya kekal. Sedangkan karunia nilainya tidak kekal. Kok bisa begitu Pak? Ya, karena karunia itu bisa diambil. Karunia itu bisa hilang. Saudara jangan pikir bahwa karunia itu adalah milik saudara. Tidak. Itu adalah pemberian kasih karunia Tuhan. Ada saatnya Tuhan bisa angkat saya sehingga saya tidak bisa lagi berkhotbah dan mengajar kepada saudara. Ada saatnya saudara akan diangkat, diambil dari segala sesuatu yang kau punya. Karena memang itu adalah karunia Tuhan. Karunia tidak kekal. Tapi karakter itu kekal. Karena apa? Karena nanti saya akan bahas lagi yang ada 4. Yang pertama nilainya tidak kekal. Kalau karunia, kalau karakter itu kekal. Karena terus sampai kita bertemu dengan Tuhan. Itulah sifatmu, itulah karaktermu, itulah tabiatmu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, yang kedua. Karakter itu menyatakan kasih Tuhan. Apa beda dengan karunia? Karunia menyatakan kuasa Tuhan. Saudaraku, orang yang melayani dengan karunia dia sedang memperlihatkan tentang kuasa Tuhan. Wah, luar biasa, apalagi karunia kesembuhan. Wah, dalam namanya sembuh. Weh, kuasa Tuhan luar biasa. Dia sedang memperlihatkan kuasa Tuhan, kehebatan Tuhan, power Tuhan. Tapi karakter memperkenalkan atau menyatakan kasih Tuhan. Karakter itu dibangun melalui proses. Ada waktu. Saudaraku, untuk kita bisa menjadi lebih baik.
menjadi seperti Kristus dengan karakter-karakter Kristus. Itu merupakan satu proses waktu yang panjang. Saya jadi seperti ini melalui satu tahap proses dari Tuhan. Karakter dibangun di atas sebuah proses, tapi karunia instan, langsung. Tuhan bisa pakai saudara kapan waktu saja. Karena dia instan, dia juga bisa ditarik. Ada orang-orang tertentu Tuhan bisa kasih, saudara jangan pada pikir, aduh saya enggak, jangan takut saudara. Satu saat saudara bisa tanpa engkau sadar, saudara berdoa dengan tentang orang sakit, saudara doakan dia, sembuh. Bisa terjadi. Karena karunia itu prosesnya bisa instan. Dan dia tapi ingat tidak kekal. Berikutnya, karakter itu membuat kita dikenal Tuhan. Karakter membuat kita dikenal Tuhan. Saudara, kalau saudara baca dalam Alkitab, di dalam kitab 1 Korintus pasal 8 ayat 3, 1 Korintus, bentar ya saya akan bacakan buat saudara. 1 Korintus 8 ayat 3, tetapi orang yang mengasihi Allah, perhatikan, orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Karakter membuat kita dikenal oleh Tuhan. Tuhan hanya mengenal orang-orang yang mengasihi dia. Sabarlah engkau hambaku yang setia. Siapa engkau? Aku tidak kenal kamu. Kalau saudara mau dikenal Tuhan, saudara harus dikenal dari karakter saudara. Karakter saudara akan membuat saudara dikenal Tuhan. Tapi kalau karunia membuat kita terkenal. Membuat kita terkenal. Yang terkenal kitanya. Oh hebat tuh, dia punya karunia memberi, dia orangnya baik ya, dia punya karunia kesembuhan, dia karunia, dia pandai, dia pintar loh. Kalau dengan nama dia, dia begini-begini, yang dikenal dianya. Hati-hati oleh karena itu. Tapi karakter, nama Tuhan yang dipermuliakan. Katakan amin. Yang kelima, karakter itu harus dikejar, kata Alkitab. 1 Korintus 14, 1 Korintus pasal 14 ayat 1. Kejarlah kasih itu. Karakter harus dikejar. Kita harus membangunnya. Tapi kalau karunia itu dikatakan harus dikobarkan. Ya. Dia hanya perlu dikobarkan, di-maintain, ya, dijaga. Tapi kalau karakter kita memang harus mengusahakannya, mengejarnya. Saudaraku ini dikasih oleh Tuhan. Karakter dan karunia itu penting. Saya selalu pakai gambaran yang sangat jelas bahwa karakter dan karunia itu seperti kedua kaki. Sebab tanpa salah satu dari kaki itu maka pelayanan kita juga memang akan pincang. Ya jelas, jadi karakter, karunia, karakter itu berjalan bersama-sama. Sebab orang yang melayani dengan karunia perlu gak? Perlu. Tapi kalau tidak disertai dengan karakternya, karismanya, itu akan pincang. Itu sebabnya banyak orang-orang yang pada akhirnya mempermalukan nama Tuhan. Tidak menjadi efektif, bahkan menghancurkan kekerjaan Tuhan. Karena dia begitu hebat, tapi karena tidak disertai dengan karakter yang baik, maka dia justru menjadi penghambat dari pekerjaan Tuhan. Dasari pelayanan saudara dengan apa? Karakter saudara. Katakan amin. Mari saudaraku, kalau saudara mau terlibat bukan saja soal bicara tentang pekerjaan Tuhan, jelas gereja ini sangat membutuhkan orang-orang yang mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Sama seperti tadi saya bilang, Robi, Paulus mesti ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Itu pekerjaan Tuhan Paulus. Tapi tentu saja pekerjaan Tuhan itu harus dibangun, dijalankan oleh orang-orang yang berkarakter Kristus. Ada amin? Berapa banyak di antara kita yang melayani pekerjaan Tuhan, tapi tidak mengimbangi dengan karakter yang baik. Mudah tersinggung, sombong, tinggi hati, tidak murah hati, ya itu kasih tidak sabar, tersinggung sedikit. Ya itu yang terjadi sekarang di mana saja, bukan di gereja ini saja, bukan di gereja ABC, semua gereja, anak-anak Tuhan. Lihat dia begitu hebat dalam pekerjaan Tuhan, tetapi karena karakternya dia tidak kejar. Dia menjadi gagal. Saudaraku, kalau tidak salah minggu terakhir nanti Ibu Mari akan khotbah diperlengkapi dengan kesetiaan. Mungkin saya selipin sedikit ya. Saya mau berdoa supaya semua saudara, kalau saudara ditanya apa yang saudara mau, bilang begini sama Tuhan. Tuhan jadikan aku orang yang setia. Ada amin?
Kalau saudara sudah tidak setia, hanya gara-gara A, B, C, D, semua hidupmu rusak. Saya kasih contoh ya. Kalau saya satu saat misalnya nggak setia sama istri saya selingkuh, apalagi saya cerain dia, terus saya nikah lagi sama orang. Ada beberapa artis seperti itu. Itu akan nempel dalam hidupnya seumur hidupnya. Di mata perempuan tidak ada yang menganggap dia hebat karena dia telah tinggalkan istrinya, bukan? Cacat seumur hidup. Itu istilahnya karena dia tidak setia. Apalagi dalam diri ikut Tuhan. Sampai kapanpun engkau setia. Pada waktu Robi bersama saya mau mencanangkan namanya HMG, History Maker Generation. Saya bilang begini, tahu gak maksudnya? Saya bilang, orang yang membuat sejarah, generasi yang membuat sejarah adalah orang yang pada waktu gerejanya sedang ada dalam satu fase, dimanapun fase itu, dia tetap ada di situ. Dialah history maker, dia tetap ada di situ. Susah, senang, semuanya dia tetap di situ. Dia setia dengan panggilannya. Karena tidak kebetulan saudara jadi suami, tidak kebetulan saudara jadi istri seseorang, tidak kebetulan saudara bekerja dalam sebuah perusahaan, tidak kebetulan saudara menangani satu bisnis, tidak kebetulan saudara juga bergereja di tempat itu, tidak ada kebetulan. Semuanya ada dalam rencana Tuhan. Minta sama Tuhan, jadikan aku hamba yang setia. Saudaraku, miliki karakter-karakter yang bisa kita pelajari berikutnya, karakter kesetiaan, karakter macam-macam. Besok kita akan khotbah tentang diperlengkapi dengan penguasaan diri, self control. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah dasar pelayanan kita harus karakter, bukan sekedar karunia. Yang kedua, kalau saudara diizinkan Tuhan melayani pekerjaan Tuhan, tangga yang kedua, bentuk pelayanan. Bentuk pelayanan saudaraku. Saya mau melayani Tuhan, oke, dasarnya karakter. Bukan semata-mata karunia. Ingat ya, jangan dibolak-balik. Saya bilang bukan berarti dasar pelayanan bukan karunia, bukan ya. Tapi kita harus bangun pelayanan kita dengan dasar karakter bersama dengan karunia-karunia. Yang kedua, yang harus kita sadari dalam pelayanan, bentuk pelayanan itu adalah melayani. Bentuk pelayanan adalah melayani. Saudaraku, kalau saya lupa, Ibu Maria atau saya, mungkin saya waktu itu harusnya Ibu Maria yang khotbah, bahwa melayani, banyak orang lebih suka dilayani daripada melayani. Padahal dia lupa bahwa Tuhan datang ke bumi ini bukan untuk dilayani, tetapi dia justru untuk melayani. Saudara bisa baca di dalam beberapa kitab, 1 Yohanes 3:16, Filipi 2 ayat 5 sampai 8, Tuhan Yesus sendiri mau mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan taat sampai mati. Dia datang untuk melayani, bukan dilayani. Bentuk pelayanan itu adalah melayani. Saudara tahu pelayan? Melayani? Kalau dalam konteks Alkitab itu budak, hamba. Tapi sekarang memang udah berkembang. Nah saya tidak mau persoalkan lah, saya nggak mau berdebat tentang itu. Tapi karena memang kita harus jaga bentuk pelayanan itu pada dasarnya adalah melayani. Salah satu itu sebabnya beberapa organisasi termasuk Gereja Sidang Jemaat Allah mengambil prinsip bahwa seorang hamba Tuhan hidupnya bukan karena uang. Tidak boleh dibangun di atas uang. Maka sistem keuangan kita agak sedikit berbeda dari beberapa yang lain. Tapi saya tidak persoalkan itu. Tetapi yang saya maksudkan begini saudaraku. Coba kita lihat. Memang dunia sudah berubah dan saya tidak harus ikut dalam perubahan itu. Tapi harus kita berhati-hati. Pada waktu kita melayani Tuhan, apakah bentuk pelayanan itu adalah melayani atau dilayani? Saya pernah khotbah atau saya pernah beri kesaksian untuk menjaga hati nurani saya. Bahkan kemarin saya ada pelayanan di luar untuk menjaga hati nurani saya untuk beberapa case-case tertentu. Apalagi Tuhan sangat berbicara dengan saya. Saya sangat takut, jangan-jangan saya melayani atas motivasi-motivasi yang lain. Karena bentuk pelayanan itu harus melayani. Saya sudah ambil keputusan, walaupun kalau nggak salah Niko yang ngomong. Niko atau siapa, nggak apa-apa juga. Podcast yang saya bangun, saudaraku. Saya baru tahu dua bulan terakhir, 2 atau 3 bulan lah. Ternyata podcast itu sudah hampir mirip dengan YouTube.
YouTube itu saudaraku, kalau saudara subscribernya banyak, saudara bisa menghasilkan uang. Dan berapa banyak orang yang kaya karena salah satu Atta Halilintar ya, dia menjadi miliuner. Saudara, pada waktu saya punya bikin podcast, tidak ada tersirat apapun untuk lakukan itu. Karena sekarang yang dengar sekarang udah tembus 4.000. Itu sudah bisa namanya monetisasi. Artinya saya bisa mendapatkan uang dari itu. Tapi sejak awal saya katakan ini jauh dari komersialisasi. Tidak boleh. Yang berikan renungan saya tidak akan kasih dia PK. Ya, yang kelola pun tidak akan dapat PK apapun. Tidak ada niat apapun untuk hal itu. Sebab apa saudaraku? Saudara harus ingat bentuk pelayanan itu melayani. Kita melakukannya karena kita mau melayani. Pagi-pagi saya harus men-share dan sebagainya. Ada jemaat-jemaat yang meresponnya dan saya harus membalasnya setiap pagi. Dan itu harus fokusnya tidak boleh berubah. Yaitu melayani. Saudara akan bisa lihat dari hasil akhir dari semua yang kita kerjakan. Tahun 90 pada waktu saya mulai pertama diangkat oleh organisasi untuk menggantikan ayah saya. Di sini ada banyak di antara saudara yang jelas-jelas adalah tahu sejarah saya. Bagaimana awal saya melayani pekerjaan Tuhan. Dan kalau sekarang ada sebagaimana ada, itu karena saya tahu saya tetap akan mempertahankan panggilan Tuhan dalam hidup saya. Tapi Tuhan tidak akan pernah berhutang. Dia akan membalas semuanya lipat kali ganda. Ada amin? Tapi itu bukan goal. Karena kita tahu bentuk pelayanan kita adalah melayani, bukan dilayani. Dan yang ketiga saudaraku, motivasi pelayanan. Yang pertama dasar pelayanan, kedua bentuk pelayanan melayani, dan yang ketiga motivasi pelayanan. Nah ini dia. Dasarnya adalah karakter, bentuknya adalah melayani, motivasinya adalah kasih. Motivasi pelayanan itu bukanlah untuk, tadi saya ucapkan, tidak untuk mendapatkan A, B, C, T, D, dan seterusnya. Saya nggak usah sebutkan itu. Kayak saya takut nanti akan jadi polemik, karena sekarang udah jadi rumor yang begitu banyak di luaran tentang pelayanan-pelayanan pekerjaan Tuhan. Motivasi pelayanan itu bukan untuk seperti itu. Mungkin tidak salah saya ingatkan hari ini. Memang serba salah jadi pendeta. Kurus dibilang nggak terberkati, gemuk kayak Robi katanya nggak pernah puasa, ya kan serba salah. Pendeta kaya juga susah, miskin juga susah, betul? Lalu dalam salah satu kesempatan saya baca Alkitab dan saya kemudian ambil satu prinsip, Tuhan jangan jadikan aku miskin sehingga aku dihina orang, namamu dipermalukan. Tapi jangan biarkan juga aku lebih kaya dari jemaatku, biarkan jemaatku lebih kaya dari aku. Supaya aku jangan dibilang nanti korupsi lagi. Aku minta cukup Tuhan. Tidak mempermalukan engkau, tapi juga tidak mencuri kemuliaan. Saudaraku, bentuk pelayanan kita tetap harus kasih. Dan orang yang sudah bersama saya 35 tahun, ada di sini. Termasuk ibu saya, cuman dia gak bisa hadir karena masalah pandemi. Ada keluarga-keluarga saya di sini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, marilah kita jaga. Motivasi pelayanan kita bukanlah mendapatkan uang. Kenapa gereja ini disebut gereja Yesus Kristus? Saudara mau tahu? Saya cerita. Itu terjadi tahun 93-94an lah sebelum Krismon. Sebelum krisis 98. Waktu saya sudah mulai patah semangat. Pada waktu saya mulai rasanya mau tinggalkan pelayanan. Karena ada beberapa orang yang sepertinya tidak mendukung. Bahkan ada orang-orang yang memfitnah dengan cara-cara yang keji. Sampai-sampai orang bilang, Pak Yusak gak punya otak karena saya gak pernah ladenin. Coba dulu waktu saya jadi pengurus pengelola sekolah. Saya hadapin semua tuh. Sampai ketemu akar persoalannya. Lalu Tuhan dalam kondisi seperti itu. Tuhan bilang begini, kamu melayani siapa? Melayani engkau Tuhan. Iya, ini pekerjaanku. Sejak itu saya bilang begini, Tuhan ini adalah gereja Yesus Kristus. Bukan gerejaku, bukan gereja keluargaku. Kalau saat ini ada beberapa di antara mereka adalah keluarga saya, itu bukan karena kebetulan. Prosesnya saudara nggak tahu saja. Saya mau cerita sama saudara, kalau kita jaga itu, bukan untuk hal itu, maka Tuhan berkata,
kita harus nantiasa termotivasi oleh kasih Tuhan yang ada dalam kita. Karena kasih Tuhan sudah dicurahkan di dalam kita. Roma pasal 5 ayat 8. Saudaraku, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Tidak ada iri hati dengan teman sepelayanan. Tidak sombong, tidak egois, tidak bersuka cita karena ketidakadilan dan seterusnya. Dan seterusnya. Saudaraku, saya mau tutup kebenaran firman Tuhan. Dalam gambar ini memang saya tulis 3. Tapi saudara jangan lupa di atasnya. Itu ada mahkota. Ada orang-orang yang kita layani. Saya mau tutup, saya nggak tulis di sini. Dalam pelayanan, jadikan Yesus yang menjadi teladan. Teladan pelayanan kita itu Yesus, bukan yang lain. Titik. Saudaraku, kalau kita udah bangun pelayanan kita di atas kasih. Kalau kita udah tahu bentuk pelayanan itu adalah melayani, bukan dilayani. Kalau kita tahu motivasi pelayanan kita itu kasih, bukan uang, bukan harta, bukan ketenaran, popularitas apalagi, bukan semua. Tapi kasih yang terbangun muncul dalam hidup kita. Maka yang terakhir teladan pelayanan kita adalah Tuhan Yesus. Teladan utama pelayanan kita adalah Tuhan, haleluya. Boleh gak punya teladan yang lain? Boleh tentu saja, tapi teladan utama kita Tuhan. Saudaraku, saya pernah bahas tentang perlunya mentor. Kita mungkin punya teladan-teladan orang-orang yang kita hargai dalam hidup ini. Tetapi dia yang harus menjadi yang utama. Fokuskan mata hati pikiran kita kepada Tuhan. Maka saudaraku, saya percaya kita tidak akan pernah kecewa sampai akhir hidup kita. Tuhan akan tolong saudara. Saudara biar terang dalam hidup kita. Itu akan berdampak dengan cara kita ada di tengah-tengah hidup kita. Tapi jangan lupa waktu engkau ada di tengah-tengah kehidupanmu, aktivitasmu. Saudara harus minta diperlengkapi oleh kasih dari Tuhan. Tundukkan kepala saudara, kita berdoa. Dalam alam roh yang saya rasakan hari ini. Satu kebenaran yang mungkin cukup keras buat kita ditegur oleh Tuhan. Tetapi saudaraku seperti Amsal katakan. Berbahagialah saudara yang dihajar oleh Tuhan. Karena Tuhan mengasihi orang yang dihajarnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Jangan pernah lupa posisi kita dimanapun kita berada. Mari kita kembali ke keluarga kita. Mari kita kembali kepada masyarakat di mana kita ada. Di dunia di mana kita ada saat ini. Mari kita pertanyakan, Tuhan, apakah hidupku sudah diperlengkapi dengan kasih? Label kasih itu sudah beralih mungkin kepada orang yang lain. Yang bukan anak Tuhan justru. Minta ampun kepada Tuhan. Tuhan tolong saudara. Kita angkat hati kita hari ini. Terima kasih Bapa. Karena kasih kemurahan-Mu Tuhan aku ada hari ini. Karena berkat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu, kasih-Mu selalu baru kami terima. Sebab dari itu biar Tuhan kami boleh melayani Engkau dengan dasar kasih kami kepada Engkau. Karena kami tahu Tuhan kalau kami mengasihi Engkau, sudah pasti kami akan mengasihi sesama kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk berkat hari-Mu Tuhan. Untuk berkat firman-Mu pada pagi ini Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Pak Yusak sebagai gembala pastoral kami Tuhan. Biar firman-Mu sudah disebarkan Tuhan. Biar itu kami tertanam di hati kami, di pikiran kami, di setiap langkah kehidupan kami. Kami boleh melayani Engkau, boleh melayani sesama kami Tuhan. Dengan penuh kasih daripada Engkau Tuhan. Biar kami menyerahkan kebenaran Allah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Untuk menjadi rema di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau berkatin hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran Allah ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah kami yang sungguh besar. Allah kami yang terlebih dahulu mengasihi kami. Biar kami boleh mengasihi Engkau, bukan sekedar Tuhan kepintaran kami. Tuhan, bukan sekedar kekayaan kami. Bukan sekedar apapun karunia kami Tuhan. Tetapi biar kami dasarkan oleh kasih kami kepada Engkau. Dasarkan oleh kami mengasihi Engkau. Engkau yang begitu mengasihi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau pakai terus hamba-Mu Tuhan. Pak Yusak Tuhan. Sebagai mentor-mentor kami Tuhan. Engkau berkatin keluarganya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya.
Kau berkatin semua hamba-hamba yang ambil bagian, WL Singer, semua pemain musik Tuhan. Biar kasih-Mu boleh mengalir kepada mereka. Acara kami sekalian pada pagi ini Tuhan, terlebih kami boleh mengasihi Engkau terlebih dahulu. Kami boleh mencintai Engkau terlebih dahulu. Kami bangun tiap pagi boleh merenungkan firman-Mu terlebih dahulu. Setelah itu kami boleh mengasihi pekerjaan-Mu. Kami boleh melayani pekerjaan-Mu dengan apa yang Kau telah berikan kepada kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau berkatin setiap umat-Mu yang hadir pada pagi ini Tuhan. Engkau juga terus pakai Tuhan setiap umat-Mu Tuhan. Untuk menjadi berkat satu dengan yang lain. Boleh melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Bahwasanya Engkau besar untuk selama-lamanya. Kasih setia-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Amin. Haleluya Yesus. Tuhan, Engkau lihat tangan-tangan kami. Engkau lawat tangan-tangan kami Tuhan. Engkau berkatin tangan-tangan kami Tuhan. Tuhan memberkati Engkau. Tuhan melindungi Engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada Engkau dan memberikan kasih karunia. Tuhan menyinarkan wajahnya kepada Engkau dan memberikan damai sejahtera. Pulanglah saudara sekalian dengan membawa damai sejahtera daripada Allah, kecintaan, kemurahan Allah Bapa kita. Mulai hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dengan tangan terangkat kita akan naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Karena kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami dari kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.